Nabi Isa ditakoni siapa wali-wali itu ya Nabi Isa, yang dimana telah disebutkan bahwasanya mereka tidak akan mengalami kekhawatiran dan tidak pula kemudian mereka bersedih. Lantas kemudian qala menjawab Nabi Isa alaihissalam yang memperinci siapa mereka wali-wali Allah. Kemudian Nabi Isa menjawab, alladzina nadziru ila batinid dunya hinna nadharan nas illa dhahiriha. Mereka wali-wali Allah adalah orang-orang yang melihat batin dunia, tatkala kemudian banyak dari kalangan manusia melihat sisi dohir dunianya saja. Kalimatnya, mereka wali-wali Allah adalah melihat dunia itu sisi batinnya, bukan sisi dohirnya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Sekarang judul babnya adalah Auliyaullahi, wali-wali Allah. Ketika kita berbicara masalah wali-wali Allah, maka jenengan langsung ingat terlebih dahulu dua ayat Al-Quran yang spesifik menyebutkan wali, supaya nanti kita tidak keliru dalam menganggap siapa mereka wali dan bagaimana kemudian keadaan wali itu. Di dalam Al-Quran langsung disinggung, tepatnya itu surat Yunus ayat 62 dan 63. Jenengan lihat surat Yunus surat 10 ayat 62 sampai ayat 63 yang menyebutkan terkait masalah wali. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaquna. Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ingat-ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran atas mereka semuanya, dan juga atas mereka itu tidak bersedih hati. Wali-wali Allah itu adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Berarti wali Allah kudu wong beriman, kudu dia adalah kelompok dari orang yang bertakwa. Sehingga kalau suatu saat jenengan ada orang berkata di tengah-tengah masyarakat kita, kayaknya wali dulu, kayaknya kekasih Allah, kayak lagi puasa beda kayak orang puasa, lagi sholat kayak dari suatu saat kemudian dia sholat, dia nih pada sholat jamaah, dia nih pada sholat Jumat, dia kayak orang sholat Jumat misalnya. Terus anak ngomong kan wali sholatnya beda. Yang seperti ini maka anggapan yang sangat keliru. Di dalamnya itu akidah Islam. Karena wali Allah menurut surat Yunus maka dari orang beriman dan dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga jenengan eding-eding. Ari kalane zaman biyen dewek deleng film Wali Songo. Sampai eding-eding biyen zaman deleng Wali Songo. Sampai nekelingan dalam film Wali Songo zaman TV nasional hitam putih atau TV-nya sing berwarna tapi kaca netok. Terus jenengan dalam film itu Sunan Kalijaga tapa nang pinggir kali 40 dina. Nganti tekene ditancepna nang pinggire. Begitu tekene ditancepna nang pinggire, tekene nganti tukul wit-witan, terus anak ula welinge apa ula tali wangsa. Nah terus sing dadi pertanyaan, nek kayak gue model film wali, terus tapane ngasih 40 dina, sholatnya kapan? Jumatannya kapan? Apa uli wali ora Jumatan? Uli ora, seandainya kemudian suatu saat kemudian wali itu ora sholat. Boleh tidak tatkala kemudian wali itu kemudian tidak berpuasa? Apakah bisa disebut sebagai wali Allah jika kemudian dia justru kemudian tidak menjalankan syariat yang telah dicanangkan oleh syariat Islam? Tentunya sangat tidak boleh. Sehingga Al-Quran membatasi yang namanya wali-wali Allah adalah
orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Sehingga Syekh Islam Ibnu Taimiyah dia berkata, mentafsirkan ayat itu, Syekh Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat itu. Dalam ayat itu cukup jelas disebutkan bahwa wali-wali Allah, satu, dia orang beriman. Yang kedua, dia adalah orang yang bertakwa. Jika kemudian mereka bukan orang yang bertakwa, maka cukup menjadi bukti dia adalah wali setan. Kenek seandainya suatu saat kemudian dheweke malah orang menjalankan perintah Islam, malah kuwi dadine termasuk golongane wali setan. Bukan keturunane wali. Kita kan seperti itu kadang-kadang ya, salah kemudian menilai apa yang menjadi wali. Siapa kemudian mereka wali? Dan kemudian berikutnya, wali menurut bahasa, kenek menurut bahasa, satu wali itu bisa diartikan kekasih. Cuma kadang-kadang bisa diartikan qoribun, yaitu dekat. Maksudnya adalah orang yang dekat kepada Allah, karena dia seringkali mendekat kepada Allah dengan banyak ketaatan, banyak ketundukan, banyak beribadah kepada Allah. Banyak kemudian menunaikan hal-hal yang memang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ana hadis Nabi sing ngomong langsung juga wali. Kan ana hadis Nabi, sesungguhnya Allah mengumumkan perang kepada siapa saja yang memusuhi wali-waliku. Tidak hentinya wali-waliku itu menunaikan segala sesuatu yang diwajibkan olehku untuk mereka. Dan tidak henti-hentinya pula mereka wali-waliku adalah menunaikan segala sesuatu yang disunnahkan olehnya. Sehingga di situ menunjukkan wali Allah bukan hanya sekedar melakukan sesuatu yang wajib, tapi kemudian menunaikan segala sesuatu yang disunnahkan di dalam Islam. Itu seperti itu. Ya sampean kulo panjenengan sedaya nek arep dadi wali ora cukup mung menunaikan segala kewajiban Allah, tapi segala sesuatu sing disunahkan Nabi dilakoni. Kalau keadaannya seperti itu, maka aku Allah mencintainya dan dia juga cinta kepadaku. Ketika aku mencintainya dan dia mencintaiku, maka tanganku adalah tangannya yang digunakan untuk memukul. Kakinya yang digunakan adalah kakiku yang digunakan untuk melangkah. Barang siapa kemudian di antara mereka kemudian meminta kepadaku, maka aku akan beri. Barang siapa kemudian mereka semuanya memohon ampunan kepada Allah, maka aku akan ampuni. Kinik nang hadis Nabi. Kalau ini sudah jelas, berarti kita harus merekam. Artinya kemudian memasukkan ke dalam hati, oh ternyata wali Allah harus orang beriman dan harus orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau ada orang berbicara, dia mengatasnamakan atau yaitu menganggap seorang itu adalah wali, tapi terbukti dia tidak menunaikan sholat wajib, dia tidak berpuasa tatkala kaum muslimin menunaikan puasa, dia berbuat sesuatu yang aneh-aneh bahkan kemudian keluar dari syariat Islam, maka jelas mereka semuanya itu adalah wali-wali setan, bukan wali-wali Allah. Sementara hari ini kita kadang-kadang dimasuki beberapa keyakinan yang menganggap wali-wali itu seakan-akan ihrajul ngadati, keluar dari pengadatan manusia biasa. Siki kan sudah dipahamkan dari zaman dulu, nek wali-wali seakan-akan keluar dari pengadatan biasa. Sing diane puasa, dheweke ora puasa, jarene wali gue. Biane sholat, dheweke ora sholat, jarene tingkatane wali sholatnya beda. Kan wali Jumatan nang Mekah sampean bae sing makome siendep, Jumatan nang Masjid Baitur Rahim. Kayak tingkatannya wali ke Jumatan nang Mekah. Yang seperti ini jelas anggapan yang sangat salah dan batil. Maka perlu dipahami tatkala sebelum membicarakan seperti ini. Nah, kemudian berikutnya di dalam kitab ini disebutkan uangan Wahab bin Munabbih, dari Wahab bin Munabbih. Qala berkata Wahab bin Munabbih, qala al-hawariyuna, berkata hawariyun. Hawariyun berarti murid-murid Nabi Isa alaihi salam. Murid-murid Nabi Isa alaihi salam yang bertauhid, tidak menuhankan Nabi Isa, disebut dengan kaum hawariyun.
Hawariyun kemudian berkata kepada Nabi Isa, nabinya alaihissalam, "Ya Isa, man awliyaullahi alladzina la khaufun alaihim wala hum yahzanun." Mereka kaum Hawariyun bertanya kepada nabinya, itu Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Nabi Isa, siapakah yang disebut dengan wali-wali Allah itu?" Itu orang-orang yang mereka itu tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka itu tidak bersedih hati. Nabi Isa ditakoni, siapa wali-wali itu ya Nabi Isa? Yang dimana telah disebutkan bahwasanya mereka tidak akan mengalami kekhawatiran dan tidak pula kemudian mereka bersedih. Lantas kemudian qala menjawab Nabi Isa alaihissalam yang memperinci siapa mereka wali-wali Allah. Kemudian Nabi Isa menjawab, alladzina nadziru ila batinid dunya hinna nadharan nas illa dhahiriha. Mereka wali-wali Allah adalah orang-orang yang melihat batin dunia. Tatkala kemudian banyak dari kalangan manusia melihat sisi dohir dunianya saja. Kalimatnya, mereka wali-wali Allah adalah melihat dunia itu sisi batinnya, bukan sisi dohirnya. Jadi maksudnya apa ya? Isi maksudnya apa ya? Maksud dari kalimat mereka melihat, wali-wali Allah itu melihat sisi batin dunia, bukan melihat dohir dunia. Dohir dunia kan seperti ini. Satu, hadis Nabi menyebutkan, inna dunya halwatun hadirah. Sesungguhnya dunia itu dalam pandangan mata manusia itu hijau dan menyenangkan, manis dan juga hijau. Kata Rasulullah seperti itu. Dunia ini hijau sekaligus manis. Karena sifat dohir kemudian dunia pada dasarnya itu adalah segala sesuatu yang pada dasarnya hijau dan sesuatu yang manis. Tapi ingat, manisnya dunia, dohirnya dunia sekalipun kemudian dengan hijau, hijaunya tidak bertahan lama, manisnya juga tidak bertahan lama. Maka tatkala orang memahami dunia hakikatnya dalam kacamata kemudian jiwanya, maka dia memahami betul bahwasanya dunia itu segala sesuatu yang pada dasarnya rusak dan fana. Orang-orang yang merupakan wali-wali Allah memahami betul, dia akan betul-betul melihat dunia dalam pandangan dunia itu adalah fana. Bukan dunia itu sesuatu yang secara dohir nampak dalam pandangan manusia itu indah, nampak dalam pandangan manusia itu hijau. Karena mereka melihat dohir dunia. Tapi kemudian orang-orang yang wali-wali Allah, kekasih Allah itu melihat dunia, hakikatnya itu adalah sesuatu yang pasti sirna. Kalau menurut Nabi Isa alaihi salam, sampean nek urip nang alam dunia seperti ini, tapi kemudian pemikirannya, motivasinya, dorongan jiwanya panjenengan ke akhirat, maka Anda termasuk wali Allah menurut penjelasan dari Nabi Isa. Karena jenengan narik kalai urip nang alam dunia, tapi banyak pemikirannya untuk akhirat. Dunia seakan-akan ora dianggap, hanya dianggap sebagai majratul akhirat, hanya dianggap sebagai tempat untuk kemudian kita beramal, untuk bekal kehidupan yang banyak setelah kemudian menuju kepada kematian. Maka yang seperti ini adalah orang-orang yang termasuk kekasih-kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nek panjenengan beleng hadis Nabi kemarin telah disinggung, bahkan tadi pagi juga iya, ana hadis Nabi sing ngomongnya ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjaranya orang beriman. Sampai nek ditakoni wong urip nang penjara susah apa seneng? Sampai nek ditakoni urip nang penjara susah apa seneng? Susah. Terus nek ditakoni mending urip nang penjara gue susah, kapan senenge wong nang penjara? Garep dheweke ngrasakna kepenak atau bahagia kapan? Nek dheweke wis metu kan penjara. Nabi ngomong ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini adalah penjaranya orang beriman. Sehingga Hasan Basri ngomong menjelaskan hadis tadi.
Hasan Basri menjelaskan hadis tadi, maka sebaiknya bagi orang beriman di dalam kehidupan dunia, dia banyak kesedihannya. Karena yang namanya dunia, letak kebahagiaannya di mana? Sampai itu sitakoni, sing jenengane dunia, letak kebahagiaannya di mana coba? Sampai kita koni letak kebahagiaannya dunia kan nanti. Anda berbicara masalah nikmat-nikmat semuanya. Sedikit berbicara masalah nikmat. Mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Semua nikmat apa saja, kelak akan dipersoalkan kok. Dewek, nikmat apa besinang dewek rasakna, itu kelak akan dipersoalkan oleh Allah. Tidak didiamkan. Panjenengan makan bisa merasakan manis, dingin, enak, lezat, kelak akan ditanyakan oleh Allah. Kita merasakan kemudian hidup nyaman, hidup tentram, kelak akan dipersoalkan oleh Allah. Antum bisa menghabiskan usia muda di zaman dulu, menghabiskan usia tua pula, kelak akan ditanyakan oleh Allah pula itu semuanya. Nek kue senengnya nanti bagi wong beriman. Terus mending sampai juga diancam neraka, sampai kan diancam neraka wong beriman. Sampai nek orang manut kan aturanku yaitu aturan Allah, bakal sampai dilebok nama neraka. Sampai kalau suatu saat timbangan keburukannya lebih berat dibandingkan timbangan kebaikannya, maka Anda itu neraka. Kita diancam neraka kok. Mulanya garap ngapa baik dewek sih kita diancam neraka kok. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau suatu saat kemudian kita beramal soleh, sedikit naik derek amal soleh, secara hakikat kami tidak menyebutkan secara syariat. Ya, kalau secara syariat menurut petunjuk Al-Quran dan Sunnah, amalan itu diterima. Tapi kalau secara hakikat, ada tidak di antara kita yang bisa menjamin sholat isya yang barusan kita lakukan itu diterima? Sampai bisa nanggung 100% sholat isya sampai begitu ditampak? Atau kemudian ibadah puasa Ramadan yang kemarin yang kita lakukan, Anda bisa menjamin 100% secara hakikat itu kemudian ibadahnya diterima? Tidak ada yang bisa menjamin secara hakikat. Kalau secara syariat, iya, kalau mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, bisa diterima amalan sholat itu. Tapi kita berbicara masalah secara hakikat. Maka itu kita tidak tahu apakah kemudian diterima apa tidak. Kalau suatu saat panjenengan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa panjenengan, itu dengan mengucapkan astagfirullah ya Allah, astagfirullah, ada tidak secara hakikat bisa menjamin dosa-dosa Anda sudah diampuni oleh Allah? Jadi bisa menjamin? Terus nekai kue urip nang alam dunia senengnya nanti. Belum lagi kemudian kita nanti tatkala kemudian di dalam kehidupan dunia dari tahun ke tahun sampai kemudian menuju tahun berikutnya, waktu kemudian berlalu pula, usia muda telah meninggalkan, berganti kemudian masa tua. Manusia juga akan ada pula segala musibah-musibah, segala penyakit-penyakit, segala mara bahaya, segala sesuatu yang menyedihkan langsung yang ada di hadapan di dunia. Lantas bagi orang beriman, seandainya semuanya itu dipersoalkan oleh Allah, letak kemudian kebahagiaan dunia di manakah itu? Nek menurut Hasan Basri, senangnya wong ngalam dunia bagi wong beriman, kena ngendi? Lantas kemudian dia berkata Hasan Basri, makanya orang beriman tatkala di dalam kehidupan dunia mereka bersabar, mereka beridho, mereka banyak mencurahkan air mata, mereka banyak bersujud, mereka banyak berharap kepada Allah, sampai kemudian dia meninggalkan dunia. Begitu meninggalkan dunia, barulah dia merasakan terlepas dari penjara dunia dan terlepas pula dari penjara akhirat yang sesungguhnya di dalam neraka. Dan dia hidup bahagia selama-lamanya. Kenek Hasan Basri menjelaskan hadis, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjarane orang beriman. Segi dewek, kan mending apa baik ditakoni Allah, dicatat mending. Sampai ngapa-ngapa kan dicatat oleh malaikat yang bertugas untuk mencatat Anda. Mereka senantiasa nanti melaporkan kepada Allah. Dan kelak semuanya itu akan dipersoalkan oleh Allah. Dan kalau seandainya dunia bagi orang beriman seperti itu, lantas di manakah letak kesenangan dunia? Pantas Rasulullah kemudian berbicara, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surga kesenangan syahwat bagi orang-orang kafir. Naudzubillah summa naudzubillah.
Pantas seorang kemudian Nabi Isa alaihissalam ngomong, nah, kekasih-kasih Allah adalah melihat betul-betul dunia ini seakan-akan itu adalah fana, rusak betul-betul, dan bilangan-bilangan hari-hari dunia cukup singkat, dan sehingga mereka terpacu kepada kehidupan akhirat. Dan kita tahu, semakin Anda mencintai dunia, semakin menjauh dari dunia. Semakin Anda tidak peduli terhadap kehidupan akhirat, maka akhirat semakin mendekat. Yang ono, sampean betapa cintanya kita terhadap kehidupan dunia, tetap saja dunia itu menjauh kok. Bukti dunia itu menjauh, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, manusia mendekati kematian. Dewek kan semakin nyedak mati. Seminggu wingi tekan seminggu siki, berarti jatah uripe dewek dielongi seminggu. Bukankah ini menunjukkan dunia itu semakin kemudian dicinta, semakin menjauh, tapi akhirat kemudian semakin mendekat. Buktinya apa? Di dalam dunia terdapat kematian. Hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, manusia lambat laun mendekati kehancuran dan kematian. Mulanya kemudian Nabi Isa ngomong seperti itu. Lantas kemudian berikutnya, kata Nabi Isa alaihissalam, kata Nabi Isa ini, Nabi Isa kemudian berkata, nadaru illa najilliha, dan lantas wa illa ajalid dunya khina nadaru illa najilliha. Mereka wali-wali Allah di dalam kehidupan dunia senantiasa memahami ajal. Wong sing jadi wali Allah senantiasa memahami ajal. Ajal adalah kematian. Kan kita tahu nek nang kitab Tadkirah diomong nasihat sing paling bagus nggo menungsa kengeding-eding mati. Sampai suatu saat dijaluki tulung atau dijaluki kon ngewe nasihat, nang apa ya Kang? Aku kok rasane apot banget nek salat. Sampai jawabnya eling-eling mati. Nang apa ya Kang, nyong kutune apot banget nek ngamal kebagusan, apot banget nek ngaji, eling-eling mati. Semua keluhan apa saja manusia terkait masalah beratnya di dalam menunaikan ibadah, nasihatnya siji, eling-eling mati. Sampean siki logikane nek ditidoki Kang, sampean dalam ning mati, matine seminggu maning, matine nang dina Setu bar asar jam 4. Panjenengan nek wis ngerti garap mati dina Setu jam 4 bar asar, apa yang dilakukan seminggu sebelum meninggal? Sholatnya kayak apa? Masya Allah. 6 hari sebelum meninggal, apa yang ia lakukan? 5 hari sebelum ia meninggal, apa yang ia lakukan? 3 hari sebelum ia meninggal, apa yang ia lakukan? 1 hari sebelum ia meninggal, apa yang ia lakukan? Yaitu sholat asar sing terakhir sing dilakoni di dalam hidup sing paling terakhir. Kayak apa sholatnya? Kayak apa sholatnya kira-kira? Sholat sing terakhir dalam ling mati. Ya khusyuk. Mulanya kan ada hadis Nabi ngomong hadis Nabi kan ngomong udkur al-mauta fi sholatika. Ingat-ingatlah kematian di dalam sholat-sholat Anda. Sampean kon ngemut-ngemut mati nang dalam sholatnya sampean. Itu ingat-ingatlah, jangan-jangan itu adalah sholat sing paling terakhir di dalam hidup. Sehingga jika seperti itu nanti akan memperbagus sholat-sholat Anda. Karena kita tahu sholat sing paling bagus hari kalane sholat neng-neng mati. Mulanya nang ayat Al-Quran surat Al-Baqarah diomongna, yaitu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Meminta tolong sekalian orang beriman, meminta tolonglah kepada Allah dengan yaitu sholat dengan juga kesabaran. Tapi kemudian sungguhnya sholat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk adalah alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholat adalah orang-orang yang senantiasa meyakini kalau mereka suatu saat kembali kepada Allah dan suatu saat akan dipertanggungjawabkan untuk kemudian menghadap pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata singkat, ngeding-ngeding mati teng dalam sholat. Mulanya seperti itu. Nah, orang yang kemudian cinta kepada Allah,
wali Allah, maka dia melihat dunia seakan-akan dia melihat ajal itu dekat. Karena dunia adalah sifatnya adalah sesuatu yang fana, dan manusia yang ada di dalam kehidupan dunia hari-harinya senantiasa kemudian mendekati ajal. Seperti perkataan dari Abdullah bin Mas'ud yang dulu. Keneng jenengan kan sering krungu perkataan Abdullah bin Mas'ud, kuntum fi mumarin minal laili wan nahar. Kalian semuanya itu berada di dalam satu perjalanan dunia, mulai dari rangkaian malam ataupun siangnya. Wa fil mumri mangkusoh, dan di dalam usia yang senantiasa berkurang. Sekalipun hakikatnya bertambah, tapi jatah hidup di dalam kehidupan dunia berkurang. Wa fil amali mahfudhah, dan di dalam amalan yang senantiasa terjaga, dicatat oleh malaikat, disaksikan oleh malaikat. Wal mauti yaktibaktah, dan di dalam kematian yang ada di dalam kehidupan dunia, datang kematian itu dengan tiba-tiba, tanpa memberitahu terlebih dahulu, tanpa harus kemudian mengadakan persiapan terlebih dahulu, karena kematian yang akan menimpa kepada manusia datangnya tiba-tiba. Perkataan Abdullah ibnu Mas'ud. Makanya kemudian Nabi Isa menjelaskan demikian. Berarti sampai pembahasan wali-wali Allah yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Atau mungkin ditanyakan, monggo. Ya, silakan tafadhol. Iya. 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 Ini ada riwayat seperti ini. Ada salah seorang sahabat Nabi, namanya itu Usama bin Zaid. Dia pernah duduk-duduk bersama Nabi. Nabi pernah jagong ambil sahabat-sahabat. Tatkala pada saat itu Rasulullah bercerita tentang neraka dengan segala kenikmatannya. Kemudian neraka dengan segala azabnya. Tatkala pada saat itu Rasulullah bercerita neraka dengan segala azabnya dan surga dengan segala kenikmatannya. Begitu bercerita seperti itu, semua sahabat menangis. Kabeh sahabat nangis kabeh. Sing ora menangis mung Usama bin Zaid. Usama bin Zaid nyedek peng Nabi, terus wadul meng Nabi, ya Rasulullah, aku mengadukan tentang hatiku. Kenapa kemudian aku tidak menangis seperti mereka sahabat-sahabat? Kenapa kemudian aku tidak menangis? Padahal mereka tatkala mendengar nasihatmu tentang neraka, mereka membayangkan sejadi-jadinya bagaimana ngerinya neraka. Tatkala kemudian engkau menyampaikan berita surga dengan segala kenikmatannya, mereka membayangkan betapa tingginya nikmat surga. Tapi aku Rasulullah, ada apa denganku? Kenapa kemudian aku tidak menangis? Rasulullah kemudian memegang dadanya. Tatkala Rasulullah memegang dadanya, Rasulullah kemudian berkata, "Uhruj ya Abdullahi, keluarlah wahai Masya Allah." Lantas dengan seperti itu kemudian dia menangis. Begitu dia menangis, Rasulullah bersabda, "Jumudul ngaini min qaswatil qalbi." Manusia kalau susah menangis kepada Allah, permasalahannya adalah qaswatil qalbi, kerasnya hati. Wa qaswatil qalbi, dan kerasnya hati, min kasrati dunubi, dari banyaknya dosa-dosa. Kerasnya hati karena disebabkan oleh banyaknya dosa-dosa yang tidak pernah memohon ampun kepada Allah. Wa min kasrati dunubi, dan banyaknya dosa-dosa yang tidak mohon ampun kepada Allah. Wa nisyanil mauti, karena lupanya kepada kematian. Wa nisyanil mauti, dan lupanya manusia kepada mati karena wa hubbud dunyai, karena cinta kepada dunia. Kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, dan cinta kepada dunia merupakan dasar semua kesalahan dan semua bentuk dosa-dosa manusia. Kalau kemudian kita mengarah kepada riwayat itu, apa yang menyebabkan menangis? Di antaranya berarti ada beberapa. Satu, kerasnya hati, boleh jadi kerasnya hati karena diakibatkan karena dosa-dosa yang tidak memohon ampun kepada Allah, atau mungkin lupanya kepada mati, atau cintanya kepada kehidupan dunia. Sehingga kalau hati manusia bersih dari 4 penyakit ini, maka hatinya kemudian akan diikuti oleh banyaknya derayan air mata menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berarti seperti itu. Ya, nah. Ada yang lain? Cukup ya? Ya, ini hutan ki sepi. Nakhtimu bihadza majlis ta'lim bi dawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.